Di awal episode ini, kita langsung menuju Malwapati, di mana tampak Suliwah sedang melatih jagat satria demi mempelajari ilmu olah kanuragan yang dimilikinya. Sejak berguru kepada Suliwah, jagat satria pun kini memiliki banyak perkembangan pada ilmu-ilmu silatnya, sehingga bocah berusur-usur 6 itu kini menjadi lebih dewasa dan lebih tangkas ketika bertarung dengan ilmu olah kanuragan. Sudawira dan Lokahita yang pada saat itu datang menjenguknya pun merasa bahwa ilmu silat putra mereka itu telah berkembang dengan pesat, dan mereka menjadi sangat berterima kasih kepada Suliwah yang telah mau membimbingnya. Selanjutnya, Sudawira dan Lokahita pun segera berpamitan dengan putranya itu karena mereka akan langsung berangkat ke Gunung Dadakan guna menunaikan tugas dari Prabu Angling Dharma. Kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwah ya. Ibu dan Bopo mau kemana? Ke Gunung Dadakan. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Ini tugas orang tua Jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya Bopo. Sampai nanti. Sama Jangan jalan. nakal ya. Di tengah perjalanan, Sudawira dan Lokahita pun dicegat oleh segerombolan kabut yang tampaknya sengaja menghadang perjalanan mereka. Mereka pun menjadi bingung dan khawatir. Apalagi kemudian mereka mendengar suara wanita yang tertawa disertai munculnya cahaya kuning kemerahan yang langsung menyambar dan membawa Sudawirat pergi dari tempat itu. Lokahita yang berusaha mengejarnya pun dihalangi oleh cahaya yang lain, sehingga ia pun gagal mengejar suaminya tersebut. Siapa kalian? Jangan lari! Lokahita, Sang Maharsi. gadis tadi Kaisti namanya. Anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Lalu kenapa dia mengaku-ngaku sebagai anaknya Sudawirat? Pergilah kau ke gua itu, karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah, Terima kasih Sang Maharsi. cepatlah ke sana. Doaku menyertaimu. Iya Maharsi. Setelah menerima gelang pusaka dari Resi Mahashura, Lokahita pun dengan semangat segera berangkat menuju gua yang dimaksud. Ia pun bertekad kuat untuk menyelamatkan suaminya dari perempuan-perempuan gila tersebut. Sementara itu, di dalam sebuah istana yang tak dikenalnya, Sudawirat pun tampak sedang dalam keadaan terikat dan dipenjara. Kemudian seorang wanita mengatakan bahwa ia adalah ayah dari putrinya Kaisti, anak tunggalnya. Hal itu jelas membuat Sudawirat benar-benar terkejut dan marah. Sedangkan Lokahita pun baru saja memasuki gua itu, dan di dalamnya ia pun tampak bingung ketika ternyata ia sedang memasuki sebuah istana yang cukup besar dan mewah. Di sana ia pun juga telah melihat Sudawirat dan dua orang wanita yang mengaku bahwa mereka adalah ibu dan anak Sudawirat. Sebelum semuanya terlambat, Lokahita pun segera keluar dari persembunyiannya dan menyelamatkan Sudawirat yang telah hampir terjerat nafsu wanita tersebut. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo. Kini kita kembali lagi ke Malwapati, di mana Dewi Sekarwangi pun sedang menanyakan tentang kabar Sudawirat dan Lokahita. Namun sang Prabu pun mengatakan bahwa dua utusannya itu belum memberi kabar apa-apa, sehingga kemudian sang permaisuri pun menjadi khawatir bila mereka berdua tidak sanggup atau gagal melakukan tugasnya. Sebab yang datang ke Gunung Dadakan pastinya bukan hanya mereka saja, namun mungkin seluruh golongan hitam yang pastinya menginginkan senjata Kontawijaya Danu tersebut. Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Sudawirat akan menghubungi Kanda. Kalau memang mereka menghadapi kesulitan, doakan saja
agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Di sisi lain, di sebuah hutan yang berada di dekat Gunung Dadakan, tampak segaun lanang dan ketiga putrinya yang sangat bangga karena mereka bisa malih rupa dan sempurna menjadi manusia seperti biasa, sehingga mereka merasa tidak akan ada orang yang mengenali dan mengetahui siapa mereka sebenarnya. Dan mereka pun merencanakan akan mencari pusaka Kontawijaya Danu di saat itu juga. Siluman-siluman bodoh itu tidak menyadari bahwa dari tadi banyak pasang mata yang telah menyaksikan tingkah mereka, termasuk Gendrawani dan Soca Cendawa yang sedari tadi telah berada di tempat itu. Merasa disaingi dan tidak ingin kedahuluan, Gendrawani pun kemudian menyuruh Jagal Alukgoro beserta anak buahnya untuk menyerang dan mencegah segaun lanang supaya mereka tidak akan sampai ke Gunung Dadakan. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan dua kelompok hitam tersebut. Ya, akhirnya segaun lanang dan ketiga putrinya harus kabur setelah dapat dikalahkan oleh pasukan Gendrawani. Itu berarti mereka harus mengubur impiannya untuk memiliki pusaka Kontawijaya Danu yang mereka cari. Sementara itu, di sebuah desa di Gunung Dadakan, tampak seorang prajurit yang sedang tergesa-gesa dan melaporkan kepada seorang laki-laki setengah baya bahwa para tamu tak diundang tampaknya sudah mulai berdatangan. Kelihatannya, para tamu tak diundang sudah mulai berdatangan, Ki. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani. Iya, Untuk apa kamu ke sini? berikan Kontawijaya Danu padaku. Ya, Gendrawani dengan sangat sombong pun memaksa lelaki tersebut untuk memberikan senjata Kontawijaya Danu. Ia pun mengancam dengan sihir apabila lelaki itu tetap keras kepala. Namun ternyata lelaki itu pun sangat teguh pada pendiriannya, dan ia pun mengatakan bahwa apapun yang akan dilakukan oleh Gendrawani, maka ia pun tidak akan membiarkan senjata tersebut jatuh ke tangan manusia licik seperti para siluman Meranggas tersebut. Hal itu jelas membuat Gendrawani marah besar dan langsung menghajar lelaki itu beserta para anak buahnya. Setelah menghabisi para pengawal rumah tua itu, Gendrawani pun segera menyeret lelaki setengah baya tersebut untuk masuk ke dalam rumah yang berukuran cukup besar. Ia pun memaksanya untuk memberitahukan tentang letak penyimpanan pusaka dewa yang sedang dicarinya. Hingga kemudian muncullah Prabu Kontadanu beserta dua patihnya, yaitu Wrongkodanu dan Gendewa Danu, yang selanjutnya mendekati Gendrawani yang tampak bingung dengan kemunculan tiga manusia yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Sang Prabu pun kemudian memperkenalkan siapa dirinya dan dua orang yang berada di sebelahnya. Gendrawani yang telah mengetahui siapa mereka pun masih tetap pada sikap sombongnya dan dengan seenaknya bertanya tentang pusaka yang sedang dicarinya itu. Prabu Kontadanu pun akhirnya menegaskan bahwa senjata dewa itu bukan untuk golongan licik seperti Gendrawani, dan ia sama sekali tidak pantas memegang senjata dewa tersebut. Setelah meminta bantuan kepada Ratu Gelap, Gendrawani pun langsung menyerang Prabu Kontadanu hingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
Gendrawani, apa yang terjadi anakku? Kontawijaya Danu bukan untuknya. Dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali. Atau kematian akan merenggutnya. Tidak, Apa yang Bopo lihat? mundur Gendrawani. Yang kita hadapi bukan tandingan kita. Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo. Ya, akhirnya Suca Cendawa pun mengajak Gendrawani untuk pergi dari tempat tersebut setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya itu. Gendrawani pun mengajak seluruh pasukannya untuk segera kabur dari tempat tersebut dengan rasa penasaran yang mendalam karena ia ingin tahu siapa sebenarnya yang dihadapinya itu. Selanjutnya, lelaki setengah baya yang telah bonyok karena hajaran Gendrawani itu pun melaporkan bahwa Gendrawani dan pasukannya sudah pergi. Namun ia yakin jika sebentar lagi pasti banyak para pemburu Kontawijaya Danu yang lainnya. Sang Prabu pun mengatakan bahwa tugasnya hanya menunggu sampai orang yang ditunggunya benar-benar muncul untuk menjemputnya. Belum lagi mereka selesai berbicara, tiba-tiba muncullah Sengkang Bablang beserta para anak buahnya. Sang Prabu yang melihat semua itu pun merasa bahwa yang datang kali ini pasti bukanlah penjemput yang ia harapkan. Sang Prabu pun kemudian keluar dengan diikuti yang lainnya dan langsung mengamankan orang-orangnya yang telah dikalahkan Gendrawani barusan. Kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepada aku. Benar, Yang Mulia. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelakunya. Kamu benar, Kencarupa. Dan kelihatannya dia pula lah yang menjaga Kontawijaya Danu itu. Untuk apa kamu pamer kekuatan di hadapanku? Aku hanya bermaksud membersihkan halaman. Si Jongkak Sengkang Bablang yang kebanyakan kata kelihatannya itu pun merasa bahwa orang yang ada di hadapannya sedang pamer ilmu untuk menakut-nakutinya. Ia pun tidak mengetahui dan tidak menyadari siapa yang sedang berada di hadapannya itu. Prabu Kontadanu pun menjelaskan di depan muka Sengkang Bablang bahwa ia salah besar kalau datang ke tempat itu untuk mencari Kontawijaya Danu. Namun dasar Sengkang Bablang, ia pun justru kembali menggertak Prabu Kontadanu dan kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menyerang. Hajar dia! Baik, Yang Mulia. Melihat semua anak buahnya tak berdaya, Sengkang Bablang pun segera maju untuk langsung berhadapan dengan Prabu Kontadanu. Mereka pun bertarung di udara dan tampaknya sama-sama terlempar ke belakang setelah dua pukulan mereka mendarati tubuh lawan masing-masing. Akan tetapi pada jurus selanjutnya, Sengkang Bablang pun dibuat terlempar jauh ke belakang oleh Prabu Kontadanu. Giliran Sewu! Ya, laki-laki Sengkang Bablang pun harus diselamatkan oleh Krinda Seba. Siluman berambut pirang itu pun menjelaskan bahwa Kontawijaya Danu adalah senjata milik dewa yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan yang baru saja dihadapinya adalah Kontawijaya Danu yang berwujud menjadi manusia. Kontawijaya Danu senjata milik dewa, Sengkang Bablang. Kamu akan hancur kalau tetap ingin memilikinya. Yang kamu hadapi adalah Kontawijaya Danu, Sengkang Bablang. Ayo ikut aku. Akan kujelaskan apa yang terjadi sebenarnya.
Singa Maruta yang telah mendengar penjelasan Grindasiba kepada Sengkang Bablang itu pun tetap tidak mau tahu karena ia telah terlanjur menginginkan senjata tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka pun telah melihat gunung dadakan dan akan segera mendarat. Prabu Kontadanu yang melihat rombongan Singa Maruta pun tampaknya telah mengetahui kalau yang datang adalah kelompok pusar angin. Dan ia pun merasa bahwa mereka harus menghancurkan para antek-antek Rahwana tersebut. Kelihatannya tujuan kita sama. Maksudnya? Sang Prabu mencari Kontawijaya Danu, kan? Apa seperti itu yang terlihat? Ya. Dan kelihatannya Sang Prabu sudah mendapatkannya. Serahkan Kontawijaya Danu kepada saya. Karena hanya raja dengan kekuatan Rahwana Raja lah yang berhak memilikinya. Kontawijaya Danu bukan untuk penganut angkara murka, seperti kamu Raja Samuka. Singa Maruta pun kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menyerang. Namun tampaknya mereka sama sekali bukan tandingan ketika orang jelmaan pusaka Kontawijaya Danu itu. Singa Mandala dan Patangga pun tak berdaya dengan hanya sekali gebrak saja. Bahadur pun kemudian ikut turun tangan dan menghajar dua patih Prabu Kontadanu tersebut. Namun, setelah berhadapan dengan sang Prabu sendiri, ia pun harus terlempar jauh ke belakang setelah mendapat hadiah tendangan dari Prabu Kontadanu. Gelembung api kemarahan! Bahadur, yang kalian hadapi Kontawijaya Danu. Cepat kabur sebelum malapetaka menghancurkan kalian. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.